Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 50 ya. Halaman 133 Al-An'am ayat 50. Di surat Al-An'am ayat 50 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan Allah terhadap orang-orang musyrik Mekah, Pak ya. Terhadap orang-orang musyrik Mekah, yang mana pada saat itu orang-orang musyrik Mekah mengajukan permintaan-permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana permintaan-permintaan yang mereka ajukan itu di luar kewenangan Rasulullah, di luar tupoksinya Rasulullah sebagai utusan Allah. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, la, tidaklah, aku mengatakan, lakum kepada kalian, ingdi bahwa di sisiku, khazainullah. Nah, khazain itu kalau dalam bahasa Arab, khizanah itu lemari itu Pak, lemari. Almari ya. Lemari itu kan salah satu tempat untuk menyimpan sesuatu ya. Salah satunya adalah harta benda atau harta kekayaan atau perbendaharaan harta gitu. Jadi kalau khazainullah itu adalah perbendaharaan harta kekayaannya Allah gitu. Jadi katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik bahwa aku ini belum pernah mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku itu ada perbendaharaan Allah. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Karena mereka orang-orang musyrik itu menuntut ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu memberikan kepada mereka harta kekayaan gitu. Nggak jauh beda lah dengan sebagian orang hari ini kan begitu. Jadi banyak orang hari ini datang kepada ulama, datang kepada kiai itu bukan untuk menimba ilmu agama gitu, tetapi untuk meminta harta kekayaan gitu. Padahal kan Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah itu sebagai wasilah agar manusia mendapatkan hidayah.
Makanya kan Rasul bersabda begini, saya tidak meninggalkan dinar dan dirham, nah itu Pak, tapi saya meninggalkan ilmu. Nah para ulama sebagai pewaris para nabi itu, oleh nabi itu tidak diwarisi harta Pak. Al ulama warasatul anbiya. Nah yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu bukan harta, tapi ilmu Pak, ilmu. Dengan harapan ilmu, dengan ilmu itu harta didapat, kekuasaan pun didapat. Tapi dikarenakan didasari dengan ilmu, maka diharapkan juga harta dan kekuasaannya itu digunakan di jalan Allah. Dikisahkan kan dulu bahwa Nabi Ibrahim itu diberi pilihan oleh Allah, apakah akan memilih harta, memilih kekuasaan, atau memilih ilmu. Nabi Ibrahim kan memilih ilmu. Nah jadi dulu di zaman Rasulullah ketika beliau berada di Mekah, orang-orang Mekah itu menuntut kepada Rasulullah suatu tuntutan yang bukan tanggung jawab Rasulullah, suatu tuntutan yang bukan tupoksinya Rasulullah. Nah, hari ini pun begitu Pak, ada sebagian orang itu yang motif orientasi menemui ulama, menemui kiai itu menuntut kekayaan dunia. Wala dan tidak pula a'lamu aku mengetahui al-ghaiba, hal-hal yang gaib. Ini Pak, pada saat itu orang-orang musyrik Mekah menuntut kepada Rasulullah agar Rasulullah itu menginformasikan kepada mereka, memberikan bocoran kepada mereka tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib itu banyak kan Pak. Tetapi yang dimaksud dengan perkara yang gaib di sini adalah perkara-perkara yang gaib yang sesuai dengan selera nafsu mereka. Sebetulnya kan Rasulullah banyak pula menginformasikan perkara yang gaib. Rasulullah menginformasikan tentang alam kubur, itu gaib. Menginformasikan tentang hari kiamat, menginformasikan tentang surga dan neraka. Itu kan informasi-informasi terkait dengan yang gaib. Tetapi yang mereka inginkan, hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang gaib yang sesuai dengan selera nafsu mereka. Umpamanya kalau hari ini nih, banyak kan orang-orang yang datang ke dukun lah untuk mengetahui bagaimana nasib mereka. Nah itu, bagaimana nasib mereka ke depan, bagaimana karir mereka, bagaimana jodoh mereka gitu. Nah itu hal-hal yang gaib yang ditanyakan itu. Dulu pun seperti itu. Wala dan tidak pula aku mengatakan lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku malakun, seorang malaikat. Kenapa? Karena mereka menuntut kepada Rasulullah. Ya banyak kan yang ada kalanya mereka menuntut, wahai Muhammad, kalau engkau itu seorang nabi, seorang rasul, kenapa engkau itu kewujudnya seperti ini gitu, seperti kami manusia gitu. Mestinya kan seorang nabi bukan seperti kami gitu. Wahai Muhammad, kalau memang engkau seorang nabi, kenapa engkau tidak dikawal oleh para malaikat? Nah itu. Wahai Muhammad, kalau engkau seorang nabi, kenapa engkau itu tidak memiliki
keajaiban-keajaiban seperti yang dimiliki oleh para malaikat. Salah satunya kan kalau disebut malaikat itu, kalau bicara malaikat itu kan ya bisa menghilang lah Pak, karena memang kan makhluk gaib. Malaikat itu bisa mancala putra, mancala putri kan, karena malaikat kan tercipta dari nur, sementara kita tercipta dari tanah. Nah dulu orang-orang musyrik itu menuntut kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memiliki kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh malaikat, sehingga hari ini pun terbawa-bawa seperti itu. Mestinya yang namanya kiai, yang namanya ulama itu bisa terbang kan gitu. Mestinya yang namanya kiai itu bisa menghilang gitu. Mestinya kan tuntutan mereka kan begitu ya. Mereka menuntut mestinya yang namanya kiai itu kebal senjata kan begitu. Yaitu tuntutan-tuntutan yang di luar nalar gitu, yang di luar tupoksi diutusnya Nabi dan Rasul Pak. Mestinya kita tidak seperti itu gitu. Tidaklah attabi'u, aku mengikuti. Ini jawaban Rasulullah nih. Tidaklah attabi'u, aku mengikuti, illa, melainkan ma sesuatu yuha, yang diwahyukan, ilayya, kepadaku. Jadi secara fisik nih Pak, secara fisik Rasulullah itu sama dengan kita. Basariyah Rasulullah itu sama dengan kita, manusia biasa. Rasulullah bisa lapar, bisa haus, bisa sakit gitu Pak. Rasulullah pun bisa terluka. Karena Rasulullah sebagai basar, Rasulullah nggak bisa menghilang Pak, nggak bisa menghilangkan. Kan basar, nampak. Basar itu kan sesuatu yang nampak gitu Pak, bukan aljin, bukan sesuatu yang tersembunyi, tapi basarun ya. Karena Rasulullah sebagai basar, maka Rasulullah pun tidak bisa mendatangkan hal-hal yang sifatnya gaib. Kalaupun nih Rasulullah itu beliau pernah kan diisrokan, dimi'rajkan itu Pak, yang mana kan peristiwa Isra Mi'raj itu kan menuntut kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kan atas izin Allah, itu mukjizat dari Allah. Karena kan kalau bukan atas mukjizat dari Allah, itu sudah pasti hangus terbakar itu. Naik ke Sidratul Muntaha, kalau bukan atas izin Allah sudah hangus terbakar. Nah cuman itu kan merupakan mukjizat Rasulullah, bukan berarti Rasulullah mampu melakukan itu, bukan. Mukjizat dari Allah itu. Nah yang membedakannya Rasulullah dengan kita itu adalah Rasulullah diberi wahyu sementara kita tidak gitu. Kalau kita bukan wahyu, paling juga ini ilham Pak. Ilham kan ada wahyu atau ada mukjizat, ada karomah, ada ilham. Nah orang-orang seperti kita yang tentu ini orang-orang yang sering mendekatkan diri kepada Allah, menjaga dirinya dari kemaksiatan, ya insya Allah ilham itu atau bisa juga karomah itu akan didapat. Kul, katakanlah, hal apakah yastawi, sama, al-a'ma, antara yang buta dengan wal basir, dengan yang melihat. Ini pertanyaan ini maknanya begini,
tidaklah sama antara orang yang buta mata hatinya dengan orang yang melihat mata hatinya. Tidaklah sama antara orang yang menerima kebenaran wahyu Al-Quran dengan orang yang menolak kebenaran wahyu Al-Quran. Tidaklah sama antara orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan orang-orang ahlu tauhid yang mengesahkan Allah. Tidaklah sama antara orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan niat untuk mendapatkan hidayah dengan orang-orang yang menuntut kepada Rasulullah dengan tuntutan-tuntutan yang di luar tanggung jawab dan di luar tupoksi Rasulullah. Jadi kan waktu itu di Mekah itu ada sahabat-sahabat Nabi ummah yang masuk Islam. Mereka masuk Islam itu bukan untuk menuntut kekayaan, bukan ya, untuk mendapatkan hidayah, Pak. Seperti Abu Bakar kan gitu, Pak. Mereka masuk Islam bukan untuk menuntut agar Rasulullah memberitahukan perkara-perkara yang gaib, bukan. Tidak pula menuntut, yang Abu Bakar tidak menuntut Rasulullah agar Rasulullah itu punya kemampuan seperti malaikat. Adalah sahabat-sahabat yang seperti itu yang masuk Islam. Tapi ada juga orang-orang musyrik ya yang tadi tuntutannya itu di luar tuntutan tupoksi Rasulullah. Nah, tidak sama antara orang yang menuntut Rasulullah agar mereka mendapatkan hidayah atau menjadikan Rasulullah sebagai wasilah mendapatkan hidayah dengan orang-orang yang menuntut duniawi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hikmahnya untuk kita gitu Pak, hikmahnya nih. Ibrohnya untuk kita. Pertama ya kita harus tahu juga gitu Pak, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang ulama itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada kita terkait hal-hal yang bisa menyelamatkan akhirat kita. Tupoksinya harus itu Pak. Ngan ayeuna kan sok saralah iyanya. Atau daratang ka ulama, daratang ka kiai teh lain hayang menang ilmu, lain hayang diberi petunjuk, lain hayang beri hidayah. Tapi loba zaman kiwari mah harayang beunghar lamun datang ka kiai gitu. Lamun aya kiai gitu didatangan terus jadi beunghar daratang. Malah sok aya bulan-bulan tertentu gitu. Termasuk bulan ieu tah bulan sekarang Pak. Itu biasanya banyak orang yang datang ke ulama, ke kiai itu motifnya untuk beunghar aja gitu Pak. Lain motif hayang neangan ilmu supaya jadi benar gitu lain. Dan ini kan sebuah kekeliruan yang harus diluruskan gitu. Makanya di ujungnya nih, afala tatafakkarun. Maka apakah kalian itu tidak berpikir gitu. Nah teu malalikir atuh gitu ta. Datang ke kiai hayang beunghar gitu, tuh mikir gitu ta. Percaya ke kiai lamun kiainya bisa menghilang, bisa terbang gitu, kebal senjata, nah tuh mikir kan gitu Pak. Padahal tupoksi mereka kan bukan itu. Memberikan hidayah sebagai wasilah agar kita mendapatkan hidayah Pak. Ayat 51, wa angzir dan berilah peringatan bihi. Nah, maksudnya bihi itu bil Quran, dengan Al-Quran. Atau bisa juga bihi itu bima uhiya ilaika, dengan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, berilah peringatan. Siapa alladzina orang-orang yang yakhafuna, mereka takut ayyuhsyaru dikumpulkan ila rabbihim kepada mereka,
Kapan? Ya, di yaumul mahsyar, Pak. Di mana? Di alam mahsyar. Laisa, yang mana tidak ada, lahum bagi mereka itu, min dunihi, selain daripada Allah. Maksudnya min dunihi itu min dunillah, tidak ada selain daripada Allah itu waliyun, seorang wali, seorang penolong, wala syafi'un, dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Nah, kenapa kok khitab Allah ditujukan kepada Rasulullah? Agar Rasulullah itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut. Karena salah satu kunci bahwa peringatan itu bisa diterima, bisa masuk kepada hati seseorang, itu kunci dasarnya harus takut dulu, Pak. Takut dalam arti takut yang positif, Pak, ya. Jadi kalau orang pada dalam hatinya masih memiliki rasa takut yang positif, dia takut terhadap Allah, dia takut terhadap hari kiamat, maka peringatan itu akan masuk, Pak. Akan masuk. Makanya ketakutan yang namanya takut itu, takut yang positif, itu merupakan modal awal, Pak, agar orang itu menjadi baik. Takwa itu takwa, Pak. Wakoyaki wikoyah itu takwa. Itu salah satu maknanya adalah takut, Pak. Jadi orang-orang yang takut itu berpotensi besar untuk menjadi baik. Makanya Allah perintahkan kepada Rasulullah agar orang-orang yang memiliki rasa takut yang positif itu diberikan peringatan. Sebab kalau orang nggak punya rasa takut yang positif, ya tidak akan masuk peringatan itu, Pak. Orang-orang yang tidak takut dengan Allah tidak akan masuk. Orang-orang yang tidak takut dengan hari kiamat tidak akan masuk peringatan itu. Makanya kita diperintahkan bertakwa itu. Ketakwaan yang paling mendasar itu adalah kita memiliki rasa takut terhadap Allah. Al-khauf war-raja lah. Jadi kalau seger tengahnya, Pak, al-khauf war-raja, kita menggabungkan antara takut dan berharap, betul. Harap-harap cemas lah itu. Di satu sisi kita takut, Pak, di sisi lain kita pun berharap. Nah, itu harus membangun sikap seperti itu, Pak. Nah, jadi sekali lagi nih, Allah perintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut akan suatu hari di mana mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah, yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Termasuk Rasulullah itu kalau tidak diizinkan oleh Allah nggak bisa itu, Pak. Jadi semua nih, Pak, semua orang yang kelak di yaumul akhir bisa memberikan syafaat, itu kunci dasarnya itu izin Allah itu, Pak, izin Allah. Kalau tanpa izin Allah nggak ada yang bisa itu. Jadi kalau barangkali hari ini kita pernah mendengar nih ada seperti Ashabul Badar, itu kan bisa diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Atau sahabat-sahabat kita di dunia saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, kalau nanti mereka itu bisa memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah. Rasulullah pun bisa memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah. Sebetulnya kunci dasar untuk mendapatkan syafaat itu diri kita, Pak. Sebetulnya apa kunci dasarnya? Kita jangan pernah menyekutukan Allah, Pak. Itu kunci dasarnya. Kalau dalam hadis itu kan
ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisafaatika?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti gitu. Qala Rasul menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, itu. Yang paling bahagia dengan syafaatku ketika aku diberikan izin memberikan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi kembali kepada kita sebetulnya syafaat itu. Kalau kita mengesahkan Allah, otomatis Allah akan mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Otomatis itu. Tidak mungkin ada orang yang mengesahkan Allah lalu tidak diberikan syafaat, tidak mungkin. Pasti diberikan syafaat. Makanya nih yang paling penting itu terkait dengan syafaat, yang paling penting Pak, kita harus senantiasa menjaga tauhid kita, itu yang paling utama. Kita lanjutkan nih. La'allahum, nah, agar supaya mereka yattaqun, menjadi orang-orang yang takut gitu Pak. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita hari ini nih melakukan kajian-kajian ini itu agar rasa takut kita Pak, nih, terhadap Allah itu tumbuh dengan subur. Agar rasa takut kita terhadap yaumul akhir, khususnya terhadap siksa Allah, itu semakin baik Pak. Ayat 52. Wala, dan janganlah tatrud. Tatrud itu ini mengusir. Wala tatrud, janganlah engkau mengusir alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka senantiasa berdoa, rabbahum, rob mereka, bil godawati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu malam, yuriduna, yang mana mereka itu berdoa kepada Allah mengharapkan wajhah, maksudnya ridwanullah, keriduan Allah. Kenapa kemuncul, atau kalau kita lihat nih terkait dengan ayat ini, jadi dahulu itu begini, ini ayat ini sekalipun Al-An'am ini makiyah, nah, kan tempo hari kita katakan tidak semuanya diturunkan di Mekah, ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah. Nah, ini salah satunya nih yang 52 ini diturunkan di Madinah. Jadi ketika di Madinah itu kan di Masjid Nabawi itu ada kelompok yang disebut dengan Ashabus Suffah. Itu Ashabus Suffah itu adalah para sahabat Nabi yang mana mereka sudah mewakafkan dirinya untuk selalu mendampingi Rasulullah, menimba ilmu kepada Rasulullah. Nah, sehingga mereka itu sudah mewakafkan dirinya seperti itu, akhirnya mereka dalam hal duniawi itu tidak seperti sahabat yang lain. Jadi tidak banyaklah hartanya itu Pak, bahkan boleh dikatakan mereka orang-orang miskin gitu. Ya kan tiap hari menimba ilmu kepada Rasulullah tuh, jadi mencari hartanya tidak ada waktu lah gitu, tidak ada waktu. Kenapa kok mereka itu sampai serius mencari ilmu? Iya kan tadi harta kekayaan dari Nabi yang paling berharga itu adalah ilmu. Nah, pada saat itu Ashabus Suffah ini nih, para Ashabus Suffah itu ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu yang menghina akan keberadaan mereka. Bahkan ada orang-orang munafik nih Pak, orang-orang munafik yang meminta kepada Rasulullah agar orang-orang seperti itu diusir
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencek bahasa orang mah, orang munafik itu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelema-jelema nu karar itu mah tutong dibawaan gitu tah. Ara rigid cenah gitu. Kita mencek bahasa zaman ayeuna mah kitulah, Pak. Maka turunlah nih ayat ini nih. Wahai Muhammad, janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru kepadaku di waktu pagi dan di waktu malam, yang mana mereka itu niatnya itu hanya untuk mencari keridhoanku. Bahkan salah satu bukti bahwa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah itu orang miskin, itu kan ketika ada para sahabat yang diperintahkan untuk hijrah, Pak, itu oleh Rasulullah, hijrah ke Habasah. Raja Najasyi kan pada saat itu nanya untuk mengecek bahwa mereka itu betul-betul pengikut para nabi, atau untuk mengecek bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi. Raja Najasyi nanya itu, saya tanya kepada kalian bagaimana ciri-ciri nabi kalian itu. Para sahabat menjawab, ciri-ciri nabi itu para pengikutnya orang-orang miskin, katanya. Nah, dengan jawaban itu Raja Najasyi percaya bahwa dia itu adalah seorang nabi, bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi. Nah, di Madinah itu ada yang disebut dengan Ashabus Suffah itu, Pak. Makanya dahulu itu kalau para sahabat itu datang ke masjid, Pak, biasanya mereka bawa makanan gitu dari rumahnya itu, bawa makanan, bawa minuman, kadang kurma digantungkan di itu, Pak, di pintu masjid gitu, Pak, atau di depan masjid. Untuk siapa ya? Untuk Ashabus Suffah itu, Pak. Karena kan Ashabus Suffah itu tidak bekerja, mereka makan itu seadanya dari para sahabat yang datang ke masjid yang bawa makanan gitu. Bisiek nurutan kita, Pak, setiap ke masjid lohor mawa naon gitu kan dia. Asar teh mawa naon, di ka muhajirin maghrib bawa naon, teu naon mal dilarang gitu. Bisiek disadiakeun mejana di depan tak gitu. Ya paling tidak kan berbagi di situ. Ma'alaika, nah bukan tanggung jawabmu gitu. Kamu tidak akan dituntut wahai Muhammad min hisabihim itu. Jadi kalau digabung begini, ma'alaika min hisabihim min sayyid. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Wa ma min hisabika, nah, dan mereka pun tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kau kerjakan, Pak. Ini kalau digabung begini, wa ma, dan tidak pula min hisabika, mereka diminta pertanggungjawaban min sayin, sedikit pun itu. Jadi kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat gitu, Pak. Dan mereka pun tidak akan diminta pertanggungjawaban atas yang kamu perbuat gitu, Pak. Jadi nggak usah, wahai Nabi, engkau itu mengusir mereka gitu. Mereka itu kan di Masjid Nabawi kerjanya tidak bermaksiat gitu. Mereka itu kan berzikir, bertasbih, bertahmid, belajar ilmu kepadamu dari mulai pagi sampai petang gitu. Jangan gara-gara mereka miskin lalu kamu mengusir mereka. Ya biasa kan, Pak, yang namanya orang munafik itu kan suka begitu, Pak. Kita lanjutkan nih, patat rudahum. Nah, sama dengan tadi wala tatrud itu, Pak. Kenapa Allah memperingatkan seperti itu? Allah khawatir patat rudahum, engkau mengusir mereka, fatakuna, lalu engkau menjadi minad dolimin,
termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 53 Pak. Wa kadzalika, dan demikianlah fatanna, kami uji, fitnah Pak, fatanna itu fitnah. Fatanna, kami menguji ba'dahum, sebagian kalian, bi ba'din, atas sebagian yang lain. Kami menguji orang kaya dengan adanya orang-orang miskin. Kami juga menguji orang-orang miskin dengan adanya orang-orang kaya. Kami menguji adanya orang-orang kuat, kami menguji orang kuat dengan adanya orang lemah. Kami pun menguji orang lemah dengan adanya orang-orang kuat. Kami menguji orang-orang bertahta, orang-orang para pejabat dengan adanya rakyat, itu menguji Pak. Begitu pula kami menguji rakyat dengan adanya penguasa. Jadi keberadaan kita pasti satu sama lain ini saling menguji Pak. Perempuan ujian bagi laki-laki, laki-laki ujian bagi perempuan. Orang yang berilmu ujian bagi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu ujian bagi orang yang berilmu. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena tadi sebetulnya adanya ashabus suffah Pak, yang hidup membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ujian bagi orang-orang yang kaya pada saat itu. Nah, ada di antara mereka orang-orang kaya yang munafik Pak, itu tidak senang, gagal ujiannya Pak. Kenapa disebut gagal? Karena mereka tidak senang dengan keberadaan ashabus suffah yang ada di sekeliling Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, baiknya engkau itu jangan dikelilingi oleh orang-orang miskin. Untuk bahasa orang mah, tuh pantas menyenabi atau dikelilingi kuno kararismin gitu ta. Maka turun ayat ini nih, keberadaan mereka itu adalah ujian. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu, nah, supaya mereka mengatakan ahaulai, apakah mereka manallahu, yang Allah berikan mana ini kasih sayang, kadede, kanyaah, perhatian, petunjuk gitu Pak. Mana itu? Alaihim, atas mereka, mim bainina, di antara kami. Ini sebuah ungkapan yang sebetulnya meremehkan Pak, menghina nih. Jadi orang-orang musyrik termasuk orang-orang munafik itu mereka mengucapkan terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitar Rasulullah itu, apakah mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah di antara kami gitu. Seperti inikah orang-orang yang dicintai oleh Allah di antara kami itu gitu. Seperti inikah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu gitu. Kan suka begitu Pak, sekarang juga begitu. Jadi ketika ada orang nih Pak, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, lalu ada dari perkataan orang-orang kafir, musyrik, munafik tuh, nu kararismin gitu, cina-cina nu dicintai oleh Allah teh, cina gitu. Nah, itu Pak, perkataan-perkataan seperti itu sering kita dengar hari ini. Nah, dulu pun itu sering dikatakan oleh orang-orang musyrik, orang munafik di zaman Rasulullah terhadap orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah, yang senantiasa berzikir, bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan malam itu. Mereka menghina, orang-orang munafik itu menghina mereka dengan perkataan seperti itu. Aha ulai minallahi alaihi min bainina, apakah orang-orang seperti itu yang dicintai oleh Allah? Alaisa, nih dijawab nih oleh Allah nih, alaisa, bukanlah Allahu, Allah, bukankah aku ini nih. Kalau Allah sebagai subjek Pak, cuman ini kan Allah posisikan sebagai objek. Alaisa Allah, bukankah Allah itu bi'a'lamu, dat yang maha mengetahui,
bisyakirin, terhadap orang-orang yang bersyukur. Satu ayat lagi Pak, 54. Wa idza, dan apabila ja'aka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Siapa? Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, beriman, bi ayatina, terhadap ayat kami. Fakul, maka ucapkanlah salamun alaikum, salam sejahtera untukmu gitu Pak. Salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Nah itu Pak. Nah siapa orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah? Nanti kan banyak kriterianya Pak. Ya kriterianya paling tidak kan mereka mau membaca ayat-ayat Allah gitu Pak. Mau mempelajari ayat-ayat Allah, mau memahami ayat-ayat Allah kan itu, mau mengamalkan ayat-ayat Allah, menjaga ayat-ayat Allah. Nah untuk orang-orang seperti itu ucapkanlah selamat, salamun alaikum. Kataba, karena Allah telah menetapkan, kataba rabbukum, karena Rabb kamu, Rabb kalian telah menancapkan ala nafsihi, terhadap dirinya itu ar-rahmah, kasih sayang. Jadi kenikmatan nih Pak nih, kenikmatan yang Allah tanamkan dalam jiwa seseorang terhadap orang-orang yang mengimani ayat-ayat Allah. Annahu, bahwasanya nih bentuk rahmanya nih, annahu, bahwasanya man, barang siapa, amila, ini rahmat yang lain nih Pak nih, barang siapa yang beramal, minkum, di antara kalian, su'a, keburukan, barang siapa yang di antara kalian mengerjakan keburukan, bijahalah itu Pak, karena kebodohannya, summa, kemudian taba, dia bertaubat, mimba di, setelah melakukan keburukan karena kebodohannya itu, wa aslaha, kemudian dia berbuat islah, berbuat baik, fa'annahu, maka bahwasanya Allah itu ghafurun, dat yang maha pengampun, rahimun, dan juga dat yang maha penyayang. Wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilu, kami jelaskan, al ayati, ayat-ayat Allah, walitas tabina, agar supaya jelas, sabilul mujrimin, supaya jelas jalannya orang-orang yang taat dengan orang-orang yang, dengan jalannya orang-orang yang berbuat dosa Pak. Jadi di sini ada kalimat yang diijaz nih Pak nih. Jadi walitas tabina sabilul mu'minin wasabilul mujrimin gitu. Kalau dalam penafsirannya begitu. Supaya nampak jelas antara jalannya orang-orang beriman dengan jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.